capek nugas nggak? Ya, namanya juga mahasiswa. Berjuang di awal sampai akhir menuju impian yang nyata. In this occasion, kira-kira kita mau ngapain ya? Aku Atsa, sebagai podcaster, bisa Kes atau Bima Sakti Podcast, yang merupakan agenda baru HMP Geografi Bima Sakti. Finally, HMP Geografi punya podcast nih. Nah, di podcast ini nih, kita akan sharing informasi juga obrolan mengenai kegeografian. Bagi kalian yang ingin menuangkan ide kreatif untuk podcast kita, bisa nih melalui Instagram. Oh iya, jangan lupa bahagia ya untuk hari ini, walaupun tugas tak henti-henti datang silih berganti. Hey, welcome back di Bisa Cash or Bima Sakti Podcast. Masih bersama Atsa di sini sebagai podcaster. Udah masuk episode 3 aja nih. Bau-baunya lagi kuliah offline nih. Soalnya udah pada kelihatan sih dari aura-aura teman-teman yang pada tertekan gara-gara tugas yang jadi beban. Oke. Kalau kuliah offline itu kan identik banget nih sama yang namanya ketemu sama teman-teman dari berbagai pulau ataupun daerah. Nah, di podcast kali ini nih, kita bakal ngebahas tentang topik yang tentunya seru banget, yaitu momen pergantian kuliah offline menjadi online dan gimana nih first impression pas pertama kali kuliah tatap muka di Pendidikan Geografi Universitas Jember. Oke, di sini kita kedatangan narasumber yang asalnya beda pulau nih. Ada yang bisa nebak gak mereka itu siapa? Oke, langsung aja nih kita sambut dua tamu spesial kita, yaitu Kak Iqbal juga ya Safat. Oke. Halo Mbak Adisa, halo Mas Yosafat, halo juga pendengar dan penonton bisa ke sini. Halo semua teman-teman. Oke, gimana nih kabarnya pagi hari ini, Kak Safat juga Kak Iqbal? Alhamdulillah baik-baik. Tuhan Safat baik. gimana kabarnya nih? Oke, udah siap belum untuk sharing-sharing tentang first impression atau transisi terkait pergantian kuliah online jadi offline di Room Zoom Bisa Cash di episode 3 kali ini? Siap. Sudah siap sih, pasti siap sih. Siap. Sebelum kita lanjut nih ke topik pembahasan, boleh nih perkenalan dulu. Mungkin biar lebih wow, bisa nih perkenalan pakai bahasa daerah masing-masing untuk tamu kita kali ini. Mungkin bisa dari Kak Iqbal. Oke, pakai bahasa daerah ya? Ya, boleh. Oke, jadi perkenalkan karanku Muhammad Iqbal Saparudin, Ket angkatan 2020 kelas B. Saya Ket Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Tepat yuk berbatasan Diang, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Yuk akan menjadi calon ibu kota negara. Oke, dari Yosafat nih, bisa nih perkenalan pakai bahasa daerah. Oh iya, pakai bahasa daerah ya. Horas. Horas. Goarhu Yosafat Delimunte au sian Medan Sumatera Utara. Sonari au marsi ajar di Universitas Jember prodi Pendidikan Geografi au angkatan 20 sada dan di kelas B gitu sih. Oke, wah tepuk tangan sih. Jauh-jauh banget ya kampung halamannya, tapi keren loh, jauh-jauh nyebrang pulau cuma untuk kuliah di Universitas Jember. Wah, mungkin sebelumnya nih, boleh diceritain apa sih motivasi Kak Iqbal juga Yosafat kenapa milih Universitas Jember, khususnya prodi pendidikan geografi buat kuliah. Padahal kita tahu nih, kalau Jember ini kan jauh dari kota kelahiran Kak Iqbal juga Yosafat. Mungkin dari Yosafat dulu nih, boleh diceritain motivasinya kenapa sih jauh terbang, nyebrang pulau ke Jember untuk kuliah? Ya, motivasiku ya kuliah dari Sumatera jauh-jauh ke Jember yang pertama ya.
aku memang pengen mengeksplor ya daerah-daerah lain, biar jangan eh, di situ-situ aja gitu loh. Kayak Indonesia ini kan luas ya, biar aku juga tahu budaya-budaya, soal budaya teman-teman. Kan di Jember ini kita bukan cuma satu suku aja ya. Jadi aku pengennya mengeksplor gitulah. Itu sih alasanku jauh-jauh dari Sumatera untuk kuliah di Jember. Oke, dari Kak Iqbal nih mungkin. Ah, kalau tanyaan soal kenapa milih kuliah di Jember itu sudah lumayan banyak ya. Pas saya awal-awal ke Jember tuh sudah banyak yang nanyain, kenapa sih mau ke sini gitu loh, kenapa nggak milih di tempat lain tuh. Awalnya itu saya tuh nggak tahu kalau ada universitas tuh yang namanya UNED. Sampai kelas 3 SMA sebelum pendaftaran SNPTN. Kemudian ada teman sekelas bercerita yang mau daftar di sana. Terus itu saya tuh nanya, kata saya tuh nanya itu di mana, katanya di Jember. Nah setelah itu saya cari di Mbah Google tentang universitas itu, ya sekedar mau tahu aja karena kan belum ada ketertarikan untuk kuliah ke sana. Waktu itu lebih memilih ke Jogja dan Semarang untuk jalur SNPTN. Lalu setelah pengumuman saya dinyatakan gagal, kemudian saya mencoba lewat jalur SBMPTN. Pada saat itu saya keingat soal cerita teman saya yang mencerita soal UNED itu. Mulai dari situ saya mencoba mencari informasi mengenai kampus itu tentang passing grade, keketatan persaingan, dan daya tampung. Akhirnya saya memilih UNED, prodi pendidikan geografi sebagai pilihan pertama. Jadi saat itu saya berpikir pokoknya harus kuliah di Jawa. Mau di mana aja yang penting di Jawa gitu loh. Kalau kenapa milih pendidikan geografi, karena basicnya memang dari IPS ya, yang mata kuliahnya ada geografi, mata pelajarannya ada geografi. Dan juga saya suka geografi karena ada kegiatan yang dilakukan secara langsung ke lapangan, apalagi untuk wilayah di Pulau Jawa ini masih banyak yang saya belum ketahui seperti apa. Jadi ya penasaran gitu gimana sih bentuk wilayah di Jawa itu. Itu sih. Oke, tadi kan di sini nih, pokoknya harus Jawa nih untuk melanjutin kuliah. Kenapa motivasinya harus Jawa? Mungkin bisa Kan kayak seperti yang kita tahu kan Jawa itu kan jadi pusat pendidikan ya di Indonesia ya. Kalau diceritain. kalau di tempat daerah saya itu eh, universitas itu yang besar itu cuma kayak satu gitu. Kalau di Jawa kan hampir rata gitu. Di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta itu pas masing-masing ada universitas yang gede dan banyak gitu loh, bukan cuma satu. Itu sih. Oke, keren banget ya motivasinya dari Kak Iqbal juga Yosafat. Oke, kalau kan kita tahu nih ya, pendidikan geografi sekarang ngadain kuliah offline tatap muka lebih tepatnya ya. Nah, mungkin bisa diceritain nih first impression pertama pas kuliah offline tuh gimana? Yang pastikannya kita ketemu banyak teman-teman nih dan juga lingkungannya juga baru. Mungkin bisa diceritain nih dari Kak Iqbal dan juga Yosafat terkait first impression kuliah offline di Universitas Jember Pendidikan Geografi. Siapa? Oke, boleh Kak Iqbal dulu deh. Kalau ditanya kesan pertama sih untuk kuliah offline tentang keadaan kelas sih. Lebih tepatnya kayak agak kaget ya. Karena sebelum masuk ke kelas itu ada ekspektasi gimana keadaan pas kelas pas kuliah. Saya kebayang kelas punya fasilitas yang sangat memadai ya untuk menunjang perkuliahan. Yang nggak mungkin keadaannya sama pas kita duduk di bangku SMA. Ternyata tidak seperti ekspektasi saya. Mungkin memang kelasnya ya cukup nyaman untuk perkuliahan, tapi ya sangat disayangkan yang mana hal tersebut dapat membuat mahasiswa itu lebih nyaman dan betah belajar di kelas kalau fasilitasnya itu memadai. Ya meskipun dengan adanya kurang tersebut ya tidak mengurangi
intensitas kita dalam belajar, dan kondisi belajar juga sangat menarik ya diikuti dengan dosen yang membuat suasana tetap jadi nyaman. Ya kalau menurut saya sih untuk sekelas kampus yang cukup terkenal di Jawa Timur sih harusnya memiliki fasilitas yang baik sih, sehingga kegiatan pembelajaran menjadi lebih efektif ya, dan juga membuat dosen mahasiswa dapat lebih nyaman di kelas. Tapi alhamdulillah sih sudah ada perbaikan. Saya lihat semenjak saya pertama kali ke Jember, yaitu kipas angin itu sudah mulai diganti dengan AC. Jadi ya saya berharap kedepannya sih penunjang kegiatan pembelajaran di kampus UNED ini dapat lebih merata ya dirasakan semua mahasiswa yang berkuliah di sini. Gitu sih. Benar, benar, benar. Oke. Oke, mungkin kalau kesan untuk ketemu sama teman-teman gitu gimana nih Kak Iqbal? Kayak lebih bahagia ketemu tatap muka atau lebih suka di Zoom gitu? Ya pastinya pasti lebih senang pas offline ya, pas langsung ya, karena bisa belajar banyak hal sih yang kayak belajar bahasa Jawa gitu. Itu sih. Pengalaman baru ya untuk Ya nyambung benar-benar. kosakata gitu untuk Betul bahasa. betul. Oke, dari Yosafat nih, bisa diceritain first impression pas pertama kali kuliah offline di Pendidikan Geografi Universitas Jember. Oh iya, bisa. First impressionku ya, saat pertama kali kuliah offline, aku memang sama kayak Mas Iqbal, kaget ya melihat fasilitas yang ada di prodi kita. Eh, yang gimana ya? Kadang kipasnya nggak bisa hidup ya. Terus kita panas-panasan, kan kita kan sekelas kan ini 44 orang ya, 44 anak. Kelasnya sempit, Benar-benar. kursinya nggak cukup. Oke. Ya, apalagi kan universitas kita negeri ya, terbaik juga di Jawa Timur. Jadi ya kayak kupikir ya kayak kuliah itu kayak yang di TV-TV gitu loh, yang kayak keren, luas kan. Terus komputernya lengkap, semuanya lengkap gitu. Tapi aku kaget sih pertama kali memang di kuliah offline. Tapi ya aku tahu kalau prodi kita ini masih baru dan memang yang paling baru ya di FKIP. Jadi ya masih wajar lah kita masih muda, jadi masih perlu proses-proses lah untuk ini memperbaiki ya. Terus kalau soal teman-teman ya, aku betul-betul kaget ya, karena memang di Jawa ini aku kagetnya orang-orangnya sopan-sopan, baik-baik, gitu beda sih sama tempatku. Jujur, jujur aku bilang ya. Kalau di sana ya Oke, oke. terkenalnya barbar, kebarbarannya ya, tapi kalau di sini memang ramah, baik. Kata maaf itu nggak pernah lupa ya. Itu sih kesan pertamaku di kuliah offline. Oke, mungkin dari podcast ini bisa nih untuk memberikan fasilitas yang lebih baik untuk pendidikan geografi ke depannya. Oke, lanjut nih kita. Kalau dari Kak Iqbal juga ya Sofat, lebih berkesan mana nih, kuliah offline atau online, atau kayak sama aja dua-duanya? Mungkin dari Yosafat bisa ngejawab. Kalau aku ya, kalau ditanya kesan, memang jauh lebih banyak kesan kuliah offline karena bertemu banyak orang, terus kita tahu banyak kayak kita KKL, kita keliling Jawa Timur gitu kan. Jadi lebih berkesan di kuliah offline. Tapi yang nggak enaknya ya kuliah offline ini bangun pagi capek ya. Terus belum lagi kalau Pak Rudi yang masuk harus on time, itu sih yang ini. Belum lagi mikirin outfit. Kalau online kan ya itu aja. Ini aja seminggu dipakai nggak apa-apa sih, nggak ketahuan juga. Kan diganti-ganti gitu. Itu sih ini kok Benar. kalau tanggapanku kuliah offline sama online sama aja sebenarnya. Oke, kalau dari Kak Iqbal nih, lebih berkesan mana untuk Kak Iqbal, kuliah offline atau online? Kalau menurut saya sih berimbang aja sih antara
kuliah online sama offline masing-masing ada enaknya gitu. Contohnya ya kayak Sofa tadi nggak perlu bangun eh, beberapa jam sebelum jam kuliah, kita nggak perlu prepare untuk mandi. Ya kalau online kan bisa nanti-nanti gitu. Juga nyiapin pakaian untuk berangkat kuliah. Kalau misalnya online tuh biasanya cuma pakai atasan berkerah, bawahan masih celana pendek. Dan Bener. menyiapin dan nyiapin barang-barang kuliah yang lainnya. Lalu kita juga masih di rumah bareng orang tua, jadi nggak perlu pikir soal biaya kos, makan, terus juga kondisi kita terus dipantau gitu. Kalau kuliah offline sendiri itu contohnya kayak kita itu bisa ketemu teman-teman, dosen, yang awalnya cuma bisa dilihat via Zoom, bisa dilihat secara langsung. Terus juga pembelajaran lebih efektif ya karena kita pendidikan geografi banyak kegiatan yang dilakukan secara praktikum bukan hanya teori. Dengan itu kita dapat lebih memahami tahap-tahap kegiatan praktikum daripada pada saat kuliah online sih. Gitu sih kalau menurutku. Oke. Jadi eh, ada nggak nih dari kebiasaan di sini yang ngebuat Yosafat atau Kak Iqbal tuh kayak ngerasain culture shock atau kayak kaget gitu loh? Mungkin dari Kak Iqbal dulu bisa ngejawab. Kalau dari aku sih ada dua hal sih yang bikin kaget pas di sini tuh. Pertama terkait bahasa ya, berhubung saya itu dari Kalimantan, tentunya antara Jawa dan Kalimantan itu bahasa yang digunakan sehari-hari itu berbeda ya. Karena di Jember ini mayoritas orangnya memakai bahasa Jawa, ada yang Madura, ada beberapa menggunakan bahasa campuran Jawa Madura ya. Ada sebutannya nggak tahu tapi. Benar-benar. Jadi agak mengalami kesulitan sih dalam berkomunikasi dengan orang-orang sekitar. Jadi bahkan sampai sekarang sih masih beradaptasi dan belajar kosakata bahasa tersebut lebih banyak lagi. Ya, yang kedua tuh biaya hidup sih, khususnya biaya makan. Kalau biaya makan di Jember tuh lebih murah sih daripada di Kalimantan. Contohnya tuh kayak nasi bungkus bisa dapat 5.000. Kalau di Kalimantan mungkin nggak ada sih, bisa dapat 5.000. 5.000 itu. Mungkin 10.000 atau 12.000 ke atas gitu, baru bisa dapat nasi bungkus gitu. Gitu sih kalau aku. Oke, lebih murah di sini ya untuk biaya hidup ya. Kalau dari Mas Yosafat nih mungkin ada nggak sih keluh kesah atau kultur shock gitu pas ada di Jember ini? Pastinya ada ya. Sama kayak Mas Iqbal tadi, dari segi bahasa ya. Aku pun kurang ngerti juga kalau bahasa bahasa Jawa ya. Terus dari logat ya. Aku bicara gini aja dibilang kayak kasar gitu. Beda sama teman-teman yang logatnya ya halus-halus gitu kan, ramah. Kayak aku, tapi kalau di dan ya, logatku ini kayak biasa aja sih sebenarnya. Tapi kalau aku bawa ke sini ya gitu, dibilang kasar, kayak membentak, janganlah membentak kayak gitu. Padahal aku biasa aja sih sebenarnya. Itu sih yang pertama kultur shockku. Terus yang kedua itu makanan di sini ya. Makanan di sini eh, rata-rata ya makanannya itu manis. Beda beda sama aku yang biasanya makannya yang pedas-pedas ya. Kalau kalau di sini manis semua. Ada sih yang pedas tapi menurutku itu masih kurang pedas gitu loh. Terus eh, ya itu tadi orangnya di sini ramah-ramah, baik-baik gitu. Itu sih kultur shockku. Terus dari biaya juga sih benar benar kata Mas Iqbal. Dari biaya jauh, di Medan ya mahal-mahal semua. Tapi kalau di sini ya lebih murah gitu sih. Oke, jadi kalau masalah biaya aman nih berarti ya. Oke, kalau semisal nih, kalau tugas-tugas aman nggak? Lebih banyak antara tugas online atau offline? Atau sama-sama banyak nih menurut Kak Iqbal atau Yosafat terkait dengan tugas-tugasnya? Mungkin Yosafat bisa ini cerita tentang tugas-tugasnya aman nggak nih selama kuliah offline? Kalau masalah tugas ya aman-aman aja.
Tapi menurutku ya lebih enak di kuliah offline ini karena memang kalau ada tugas kan bisa sharing sama teman gitu, kerjasama kan. Jadi ya lebih mudah lah. Tapi kalau online aku ngerjain sendiri, ngapain sendiri. Kayak kemarin ya kita observasi ke gunung sama ke Bener-bener. lahan marin, ya aku Bener benar-benar banget. sendiri, Kak. Vulkanik ya. Aku pergi ke Aceh untuk ke lautnya. Terus kalau ke kalau Marin. gunung berapinya ya kalau Iya gunung bener. berapinya aku ke Sinabung. Jadi ya benar-benar sendiri memang. Jadi lebih enak yang offline sih tugasnya. Lebih 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 bisa dimengerti juga. Jadi lebih lebih enak lah offline. Lebih Lebih aman offline. terbebani waktu online berarti ya. Soalnya apa-apa harus Ya, sendiri pribadi juga. Oke, kalau dari Kak Iqbal nih, gimana? Ah, kalau dari saya sih tugasnya tuh sama-sama banyak sih. Ya cuman yang beda itu dari tugas online, tugas offline itu lebih berat bagi saya. Karena pada saat kuliah offline tuh kita banyak tugas dihabiskan di kampus gitu. Ada yang melakukan kegiatan organisasi sambil ngerjain tugas juga, dan juga ada yang melakukan kegiatan observasi secara langsung untuk tugas ya, sehingga waktu itu banyak digunakan. Jadi membuat beban pada saat kuliah offline tuh jauh lebih berasa daripada kuliah online. Kalau pada saat kuliah online tuh kita tuh banyak waktu di rumah sih, banyak ya pas saya itu masih banyak di rumah untuk kegiatan observasi keluar itu ya bisa dihitung jari sih. Kalau sekarang sih lebih banyak sih kalau pas kuliah offline itu sih. Oke, jadi waktu lebih ke sita waktu kuliah offline nih ya. Oke, emang sama-sama berat sih antara tugas offline sama online nih. Oke, kalau untuk keluh kesah dari Kak Iqbal juga Yos nih terkait mahasiswa rantau gimana? Ada nggak sih keluh kesahnya jadi mahasiswa rantau atau malah nggak punya keluh kesah soalnya bisa nongkrong bareng teman-teman secara bebas gitu? Oke. Dari Yos apa dulu mungkin kalau kesahnya gimana Yos? Kalau aku keluh kesahku kuliah jauh. Memang yang pertama ya, aku selalu ini khawatir ya sama mamaku, karena ya memang dia sendiri di sana ya aku tinggal. Jadi kebetulan aku juga anak tunggal ya, jadi memang mamaku benar-benar sendiri di rumah, jadi ada rasa khawatir gitu. Tapi ya gimana, mamaku juga sering nelpon sih, jadi ya terminimalisir lah soal ini keluh kesahnya. Jadi tapi lebih banyak senangnya sih sebenarnya. Itu Kalau aja sih keluh senengnya kesah. gimana nih? Kalau senengnya gimana nih? Mungkin bisa Ya cerita itu nih tadi senengnya. bisa mengeksplor Jawa, terus teman-teman banyak, terus melatih lebih mandiri, ya itu. Benar-benar sih. Lebih mandiri ini ya, jadi mahasiswa rantau ya. Jadi kayak kita apa-apa Ya benar. sendiri gitu ya. Oke. Ya, Dari Kak Iqbal nih. Kalau ditanya soal keluh kesah sih tentang sedih apa senang, itu ya pasti sedih ya, karena namanya anak rantau, jauh dari orang tua dan keluarga yang jaraknya cukup jauh ya, bukan kota lagi tapi beda pulau ya. Yang bikin sedih itu ya kangen, nggak bisa ketemu, nggak bisa balik karena bagi saya tiketnya ya cukup mahal. Terus di hari-hari besar juga nggak bisa ngumpul bareng, kayak sekarang liburan kuliah juga nggak bisa balik. Kalau soal eh, bisa nongkrong tanpa dilarang sih itu dari dulu sih nggak pernah dilarang sama orang tua. Jadi asal ngabarin mau kemana dan ingat rumah sih, ingat pulang. Jadi ya senengnya dari dulu sih. Jadi ya nggak pernah dilarang sih. Kan tujuannya itu jelas gitu. Itu sih.
Oke, misalkan nih uang bulanan habis gimana nih Kak Iqbal juga ya sempat panik nggak? Kan mahasiswa rantau nih, kalau misal uang bulanan habis nih gimana nih? Dari Kak Iqbal dulu deh. Oke. Oke, kalau saya sih nggak pernah dikasih bulanan sih. Jadi kayak kan banyak anak-anak yang lain itu kayak per bulan itu pasti dikasih kan ya. Benar. Kalau saya memang nggak ada dari dulu sih nggak pernah dikasih bulanan gitu. Kalau soalnya dulu sekolah juga kan orang-orang tuh kayak dikasih bulan mingguan ya, kayak ada mingguan tuh 50.000. Jadi kalau saya tuh nggak ada sama sekali memang. Tapi ya dikasih, tapi yang nggak nentu itu kapan. Jadi ya nunggu terus ya sambil cari-cari sendiri sih. Wah, benar-benar mandiri nih ya berarti Kak Iqbal nih ya di sini ya. Oke, dari Yosafat nih. Gimana nih kalau misal uang bulanan habis panik nggak? Kan Kalau mahasiswa aku rantau nih. kalau aku sendiri ya memang nggak ada patokan ya untuk uang bulanan. Jadi kalau habis ya tinggal minta gitu. Jadi kayak terkesan manja ya. Tapi emang iya, emang gitu. Kalau memang habis ya eh, aku tinggal bilang terus ya ditransfer. Nggak panik, biasa-biasa aja. Oke, apalagi kan ini ya kebutuhan di sini lumayan murah ya dibandingkan di Medan. Iya benar. Jadi bisa ini juga. Terus juga banyak relasi juga kan ya Yosafat ya. Ya kalau kalau memang orang tua belum bisa ngirim ya paling minjam sama teman. Oke, oke, oke. Ada gak Beli nih promo ya. gimana? Ya Gimana beli Kak beli Iqbal? promo, makan promo ya. Oke. Ada nggak nih perubahan drastis yang emang benar-benar drastis dari perkuliahan online sebelumnya ke offline nih yang Kak Iqbal juga Yosafat rasain nih terkait entah itu dari keuangan atau lingkungan atau tugas itu gimana perubahan drastisnya apa yang kakak rasain juga Yosafat rasain gitu. Oke, dari Kak Iqbal dulu mungkin. Kalau untuk tugas sih nggak ada yang terlalu perubahan yang drastis ya, cuma dari segi waktu sih. Ya, yang tadi sudah sebelumnya ditanyain soal waktu sih. Waktu di offline tuh lebih termakan banyak dan juga waktu tidur siang gitu, jarang tidur siang sih. Padahal tidur siang tuh enak banget tuh. Kalau Benar. selain itu sih mungkin dari kondisi jarak sih ya. Sekarang uh, makin jauh dari keluarga, nggak bisa ketemu sama sekali. Kalau dulu saya itu dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA itu sudah tinggal sendiri, nggak sama orang tua. Tapi jaraknya itu yang masih nggak terlalu jauh seperti sekarang dan masih bisa ketemu. Terus juga persiapan sebelum kuliah offline, kita itu harus siap-siap beberapa jam biar nggak telat gitu. Online juga dan harus beradaptasi ya dengan lingkungan, keadaan masyarakat dan bahasa yang berbeda ya. Jadi nggak terlalu banyak sih perubahan yang dirasakan dan dampaknya juga nggak terlalu besar sih. Udah terbiasa dari dulu jauh dari orang tua sih. Gitu sih. Wah, dari dulu emang mandiri ya untuk Kak Iqbal ya. Oke. Lumayan. Hebat, hebat, keren, keren, keren. Oke, dari Yosafat perubahan drastis apa nih yang Yosafat rasain selama selama di sini? Ya perubahan drastisnya ya sama aja ya, sama masih Iqbal ya, sama aja. Karena memang aku juga dulu SMA ya di luar juga, jauh dari orang tua, dari mamaku jauh, beda beda inilah, beda 5 jam lah, 5 jam perjalanan, jadi beda kabupaten gitu. Jadi ya udah biasa aja sih kalau pisah sama orang tua. Jadi paling ya perbedaannya ya dari logatku aja sih, ini yang harus ku halusin lagi gitu. Benar, benar, benar. Untuk Logat logatnya ya ya, mungkin
bisa untuk menyesuaikan lagi ya sama Ya, logat-logat benar. orang sini ya. Iya, benar. Terus Oke, selera makannya juga. bener bener selera makan bener. Ya ternyata ini ya bintang tamu kita kali ini nih pada mandiri semua sih dari dulu, hebat sih, keren keren. Oke, baik nih, terima kasih nih buat Kak Iqbal juga ya Safat yang udah ngeluangin waktunya untuk ngobrol-ngobrol juga sharing-sharing di podcast Bisa Kes kali ini tentunya di episode 3. Sebelum saya tutup nih untuk podcast di episode 3, ada nggak pesan-pesan untuk mahasiswa terkait dengan peralihan dari kuliah offline ke terkait dengan pergantian dari online ke offline? Mungkin biar lebih berkesan bisa pakai bahasa daerah nih. Mungkin dari siapa dulu nih? Dari siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Kayak Iqbal atau ya siapa dulu nih? Mau ngasih pesan-pesan buat mahasiswa terkait dengan pergantian kuliah ini. Oke, dari Kak Iqbal dulu deh. Oke. Pakai bahasa daerah ini ngomongnya atau pakai Ya, bahasa Indonesia aja deh? pakai bahasa daerah nanti bisa ditranslate jadi bahasa Indonesia nih, biar berkesan gitu lah. Ah, Pesan saya sih bagi teman-teman yang nantinya merantau atau ngekos tuh jaga kondisi fisik ya, mental dan kesehatan juga. Karena kita jauh dari orang tua, nggak ada yang ngawasin, jadi kitalah yang menjaga dan mengawasi diri sendiri. Lalu tahu batasan tubuh ya untuk melakukan satu hal. Seperti dalam mengerjakan tugas tuh, jadi kita kalau sudah ngantuk tapi tugas tuh masih banyak, mending dibawa istirahat aja, takutnya nanti kalau misalnya dipaksain nanti bisa sakit. Terus juga untuk pesan yang lainnya untuk mahasiswa, khususnya para cewek-cewek ya yang merantau, uh, meskipun merantau cuma beda kabupaten sih, lebih jaga diri ya, karena saya sering lihat cewek-cewek di Jember ini sampai tengah malam di luar nongkrong gitu, mungkin ada yang ngekos jauh dari orang tua jadi bebas gitu, mau keluar jam berapa sampai jam berapa, karena ya kita nggak tahu pikiran-pikiran orang di luar sana seperti apa, jadi ya lebih baik menjaga ya sebelum terjadi apa-apa ya. Kita nggak tahu sih gimana sih pikiran orang gitu sih. uh, itu sih kalau Oke. dari aku. Kalau kalau bahasa daerahnya semangat daerah Kalimantan gimana Kak? Apa Kak? Semangat ah apa? Waduh, kurang tahu sih, cuma itu aja ya, salam sampai jumpa gitu ya. Sampai jumpa gitu ya. Oke. Kayak gini bahasa daerahnya itu sampai mangkuruku nua. Sampai kurun-kurun. Oke, oke, Mangku. oke. Oke, Lumayan oke. susah ya, lumayan susah ya. Ya lumayan. Oke, dari Yosafat nih, pesan-pesan buat teman-teman. Mungkin ada pesan buat teman-teman dari Yosafat terkait dengan kuliah offline ini. Pesan pesanku ya, ini waktunya udah bisa dibiasakan tepat waktu on time gitu, karena memang kalau kuliah uh, offline ini ya bisa, karena kan dosennya kan tergantung mood ya, tergantung kesibukan dan tergantung mood juga sih. Eh, Jadi bisa benar-benar. pagi kali, bisa jam 5 kan, jadi ya harus on time gitu. Terus kalau orang-orang yang merantau gitu kan, kalau memang dari jauh, eh, ini relasinya diperkuat lagi sama teman-temannya, atau mungkin kita bisa mencari teman-teman yang satu daerah kita gitu. Jadi biar relasinya itu ini terjaga. Jadi kalau kita kenapa-kenapa, kita bisa minta bantuan sama teman kita gitu sih. Kalau dari aku, pesanku untuk teman-teman yang peralihan dari online ke offline. Terus untuk orang-orang yang kuliahnya keluar kota atau keluar pulau. Itu aja dari aku. Oke. Ada kata semangat nggak nih buat teman-teman pakai bahasa Yosafat, bahasa Batak atau Medan nih? Nah, ini yang sulit. Dari tadi aku cari apa kata semangat.
Medan kayaknya nggak ada sih, kayaknya nggak ada kayak. Oke, Tapi oke. ya Ahors yang ku tahu. Kalau kalau katanya ya, kalau kata orang Medan ini apa? Dale itu kayak nggak terlalu mementingkan suku gitu. Nggak terlalu ngerti soal suku gitu. Jadi aku juga bahasanya di sana bahasa Indonesia, jadi jarang kayak bahasa Batak. Terus ini bahasa Medan itu nggak ada ya Dis ya. Oh, Bahasa bahasa Medan Medan itu nggak ya, ada. Oke guys, bahasa Medan nah, itu nggak ada. itu Oke. mungkin logat yang ke Medan. Kalau bahasanya itu kita kalau memang Batak ya, Batak itu ada lima macam. Terus yang 5 macam ini berbeda-beda lagi bahasanya. Batak Karo, Batak Pakpak, Malungun, Batak Toba, Batak Mandailing itu beda-beda lagi bahasanya. Jadi ya banyak bahasanya dan sulit-sulit juga. Bahasanya bersubab-subab ya. Iya benar, banyak lah gitu. Oke. Oke nih guys, gimana obrolan kita kali ini? Pastinya seru banget kan ya. Thanks buat kalian yang udah dengerin podcast kita kali ini. Oke, and see you next time di Bisa Cast episode selanjutnya. Bye guys. Sebentar, Bis, sebentar. Anu mau Ya, nanya, oke, Terima kasih. boleh. Loh, kenapa? mau nanya itu jaketmu kok bagus ya? Itu Ah, jaket ini apa sih? Oh iya, dari tadi saya Oh, lihat kok oke, bagus oke, banget. oke, oke. Jadi ini nih jaket kebanggaan HMP sih. Jadi buat ya Safat nih kan angkatan 2021 ya, masih bisa ngelanjutin ke apa HMP untuk tahun depan. Jadi buat kalian nih yang mau join HMP ini nanti bakal ada kayak jaket atau apa gitu. Jadi boleh sih buat adik-adik juga teman-teman yang bakal join HMP nih. Ini ada lambang HMP nih, ini keren loh. Wih, Oh iya, tadi kulihat keren kok sih. nggak asing ya lambangnya gitu. Oh gitu Ternyata ya. memang gitu HMP ya. Oke. Keren, Siap. keren, keren, Ya. keren. Mantap. Oke, makasih buat kalian yang udah stay tune untuk nonton di Bisa Cast episode 3 kali ini. Oke, see you in the next time.